Cuman kadang-kadang khilafah itu diterjemahkan dengan caranya sendiri, dengan tafsir bahwa khilafah itu Utsmani misalnya. Menurut saya benar Utsmani itu, tapi itu al-mulk, ya, kerajaan, ya. Padahal di Islam ketika pertama kali terjadi khilafah itu sudah Nabi meninggal. Itu siapa yang jadi khalifah? Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Abu Bakar As-Siddiq itu al-mulk atau itu malaki. Tidak. Dia bahkan sangat demokratis. Ya. Dipilih dengan cara musyawarah, ya. Dengan cara musyawarah kan itu ada beberapa kelompok, ya. Ada beberapa klan akhirnya dipilih. Alul halli wal aqdi. Ya. Itu kalau bahasanya Muhammadiyah adalah formatur sebetulnya. Ya, kalau bahasanya NU memang alul ahli wal ahdi, pakai bahasa teks yang sama. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jelas ya suaranya? Masuk. Kurang naik. Tes. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini hari yang menurut saya sangat cerah, ya. Saya datang masuk di sini tadi diantar Pak Mahfud. Senang sekali Pak Mahmud. Senang sekali saya. Ada masjid yang cukup besar, luas, ada AC-nya lagi. Ya, Masya Allah. Jadi biarpun Sumenep panas gitu. Saya dari Malang, jadi biasa agak sedikit dingin gitu ya. Jadi langsung senang sekali tadi. Itu yang pertama. Jadi mari kita syukur. Meskipun kita sudah diberi nikmat seperti ini, tidak semuanya kan bisa datang ke sini. Kecuali mereka yang diberi hidayah Allah dan dijaga imannya oleh Allah. Jadi itu nikmat yang luar biasa. Ya. Para hadirin sidang sholat subuh dan ibu-ibu juga ada saya lihat. Ketika saya tadi diminta ngisi subuh gitu. Buat saya manusia itu pada prinsipnya tugasnya itu ada 3. Yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Jadi manusia itu sebagai abdillah, diciptakan oleh Allah itu sebagai abdillah. Jadi apapun yang kita lakukan, semua niat kita itu harus berdasarkan niat lillahi ta'ala. Ya pun. Bekerja, saya dosen, ya. Kebetulan ilmunya itu sains. Jangan dikira sains itu bukan ilmunya Allah. Ya, sains itu ilmunya Allah. Tadi malam saya guyon-guyon ada teman satunya dari hukum. Hukum itu formulasinya manusia, ya, yang untuk mengatur manusia yang harusnya juga dasarnya adalah perintah Allah. Sedangkan sains juga sama. Kalau kita belajar hukumnya Newton, ya, hukumnya Einstein, Stephen Hawking, itu pada prinsipnya kita memformulasikan hukumnya Allah menjadi rumus-rumus. Ya. Kalau batu saya lempar pasti turun ke bawah, betul nggak? Itu Newton. Itu sunnatullah. Ya. Jadi semua niat kita itu harus dasarnya adalah lillahi ta'ala, itu abdillah. Yang kedua, tugas kita itu sebagai khalifah. Ya, seperti dalam surat Al-Baqarah 30 ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Jadi manusia diciptakan oleh Allah itu adalah sebagai khalifah. Sedangkan yang ketiga, Pak, nubuwah. Ya, balighu anni walau ayat. Biarpun kita punya ayat 1 saja,
mari disampaikan ke siapapun. Ini sebuah kebenaran, ya itu tugas. Nah pada hari ini saya yang ketiga itu, ya, menyampaikan sesuatu yang ada di dalam benak saya, yang saya pahami, ini disampaikan. Karena itu pada prinsipnya berita besar yang diberikan oleh Allah yang harus disampaikan kepada seluruh umat manusia. Tetapi yang ingin saya bahas buat yang kedua. Sekarang ini kan kita lagi tren pemilihan pemimpin, ya, di mana-mana, ya, apa namanya, di medsos, ya, itu kan lagi. Dan kalau kita lihat di ayat yang ke-30 dari surat yang kedua ini menarik, ya. Yang pertama adalah Allah itu Kullahu malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Artinya Allah itu berkehendak sak maunya sendiri. Ya, bahasa sederhananya. Tetapi di dalam ayat tadi, ya, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tapi mengajak diskusi dengan malaikat, betul enggak? Wa qalu atas'alu fiha yusidu fiha, ya, wa yusfiku dima. Kenapa Allah kamu ciptakan, ya, seorang manusia yang selalu merusak, ya, dan menumpahkan darah, betul enggak? Diskusi loh itu Allah dengan malaikatnya, itu luar biasa. Dan dia wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, gitu ya. Dan saya ini selalu mengabdi, yang selalu mensucikan engkau, ya. Kok enggak dia aja yang dijadikan pemimpin, kan gitu kasarannya. Dan apa yang dikatakan oleh malaikat benar enggak? Benar. Ya Allah, gitu. Jadi itu kan luar biasa kalau kita renungkan. Allah yang maha, segala maha itu pun waktu menciptakan sesuatu, itu terutama manusia yang akan memimpin dunia ini, itu pakai dialek. Ya, ini yang menurut saya luar biasa. Allah mengajak kita. Nah, disitulah, jadi kalau kita bayangkan nanti manusia itu seperti malaikat, ya, nggak perlu saya berada di sini, ya. Semuanya, ya, selalu mensucikan, selalu, ya, gitu. Perintahnya jalan. Jadi dunia itu tidak indah kalau menurut saya. Ya, ini yang mari kita renungkan. Jadi ternyata tugas manusia itu sebagai khalifah. Dan ketika kita bicara diskusi khalifah itu juga ramai kita kan. Ya. Tentang pemerintahan. Nah, ini kan ramai politik, ya. Saya bukan orang politik. Ya. Saya orang sains, ya. Jadi hitung-hitungannya jelas kalau orang sains itu, ya. Jadi khalifah itu banyak menerjemahkan nanti kalau menjadi suatu sistem itu bahasa kita menjadi kepemimpinan sebetulnya. Khalifah itu pemimpin, tapi kita bersama-sama itu jadi kepemimpinan. Nah, itu sebenarnya disebut juga hari ini ada khilafah. Iya, benar nggak? Benar, khilafah itu benar. Tapi sekarang kan kami ini istilah khilafah ini, karena memang ketika itu jadi politik, ya jadi ruwet. Bahasa sini salbut, ya. Iya, tadi malam saya diskusi salbut. Saya orang Jawa, ya, tapi besar di Jember. Jadi monsor konya Madura pada panjenengan. Jadi apa namanya? Tafsir terhadap khilafah itu penting. Ya, karena memang itu sifatnya sebetulnya tafsirnya manusia yang bisa benar, bisa salah. Itu yang menurut saya mari kita bareng-bareng merenungkan bahwa kalau itu diartikan khilafah sebetulnya tidak salah. Cuman kadang-kadang khilafah itu diterjemahkan dengan caranya sendiri. Dengan tafsir bahwa khilafah itu Utsmani misalnya. Menurut saya benar, Utsmani itu, tapi itu al-mulk, ya, kerajaan, ya. Padahal di Islam ketika pertama kali terjadi khilafah itu sudah Nabi meninggal. Itu siapa yang jadi khalifah?
Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Abu Bakar As-Siddiq itu Al-Mulk atau itu Malaki. Tidak. Dia bahkan sangat demokratis. Ya. Dipilih dengan cara musyawarah, ya. Dengan cara musyawarah kan itu ada beberapa kelompok, ya. Ada beberapa klan akhirnya dipilih. Alul halli wal aqdi. Ya. Itu kalau bahasanya Muhammadiyah adalah formatur sebetulnya. Ya, kalau bahasanya NU memang alul ahli wal ahdi, pakai bahasa teks yang sama. Ya, jadi sebetulnya itu sebuah sistem yang disepakati. Ya, jadi apakah Indonesia itu khilafah? Menurut saya iya, apalagi Indonesia itu dasarnya Pancasila. Pancasila itu pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang merumuskan itu dari NU, dari Muhammadiyah, ya. Dari Muhammadiyah itu Ki Bagus Satikusumo, dari NU adalah Kiai Wahid Hasim, bapaknya Gus Dur. Bapaknya atau kakeknya ya? Bapaknya ya kalau nggak salah. Ya. Yang sebetulnya ketika kita bicara ketuhanan yang Maha Esa, mungkin yang paling Indonesia, yang paling Pancasila itu umat Islam, bener gak ya? Itu kalimat tauhid. La ilaha illallah, ya. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim, yang sempurna menerjemahkan ketuhanan yang Maha Esa menurut saya. Itu orang Islam. Ya itu. Jadi makanya kalau di Muhammadiyah disebut Darul Ahdi, negara yang dengan perjanjian, wasyahada, yang kita saksikan. Yang kita saksikan, jangan sampai ini ada yang merubah. Kalau ada yang merubah itu berarti berhadapan dengan umat Islam. Itu yang paling penting sebetulnya. Tapi sekarang umat Islam justru dipojokkan dengan berbagai macam masalah radikal, ekstrim dan lain sebagainya. Yang kita sebetulnya harus yakin bahwa sebetulnya ini amanah. Ya. Bahkan kalau kita bicara lebih jauh lagi, ketika Piagam Jakarta, ya, Piagam Jakarta itu kan ketuhanan, dengan menjalankan syariah Islam, ya, itu dirubah oleh Bung Hatta tanggal 18 Agustus, ya, dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang merubah itu Bung Hatta. Hasil kesepakatannya itu Piagam Jakarta. Hasil kesepakatannya itu dirubah waktu itu dengan semangat, katanya ada orang dari Indonesia Timur yang memprotes kalimat syariah Islam itu. Ya, ini penting ya sekalian. Ini harus dipegang teguh ini, ya harus dipegang teguh. Dan sampai hari ini bukti tentang adanya orang Indonesia Timur datang ke itu tidak masuk akal. Tidak ada buktinya. Kalau ada orang Indonesia dari timur datang ke Jakarta pada tanggal 18 Agustus, itu hampir tidak mungkin waktunya. Dan pada waktu itu termasuk Kiai Wahid Hasim itu masih di Jombang, sehingga waktu itu kan tidak ada pesawat. Ya, tadi malam saya cerita tentang kakak saya yang ada dikasih tugas di Kangean, ya, guru di Kangean, langsung bapak saya, wah itu lebih jauh dari Amerika. Itu padahal tahun 80-an. Tahun itu kan tidak mungkin, ya, tidak mungkin datang. Jadi memang tidak ada buktinya. Ya, itu itu hasil disertasinya Mahfud MD yang sekarang jadi Menko. Itu tidak ada buktinya. Jadi, tapi pada waktu itu akhirnya Ki Bagus Satikusumo dan lain sebagainya, itu memang ya sudah, ini demi negara ini, ya demi negara ini kita rubah. Padahal sebetulnya idealnya itu menurut saya lebih ideal Piagam Jakarta, karena kalau kita bicara ketuhanan, mbok ketuk Tuhanmu itu Dharma Kandul, Tuhan apa, enggak masalah sebetulnya, betul nggak? Ya.
Ya, Tuhanmu opo lah, Sang Hyang Widewase, Trinitas dan lain sebagainya, itu tidak masalah kalau itu. Tapi tetap umat Islam dilindungi dengan syariah Islam. Tapi oke lah, ini kita sepakati karena perjalanannya panjang, kita tidak ingin mengungkit-ungkit yang dulu lagi gitu, tapi mari kita pertahankan ini sebagai ahlul ahdi wasyahadah. Itu yang penting. Jadi itu pun menurut kami adalah khilafah. Ya, khilafah dalam pengertian memang kalau khilafah itu tekstual, ya tekstual harus menerapkan syariat Islam dan lain sebagainya, itu tidak sederhana. Ketika kita bicara syariah pun tidak sederhana lagi. Kita punya pengalaman beberapa bulan yang lalu hanya menentukan hari itu aja masalah. Ya, hanya menentukan hari ada masalah. Kita punya prinsip benar secara hitungan ataupun secara ru'yah itu aja enggak masalah. Jadi tidak sederhana. Sehingga kita tetap berpikir bahwa negeri ini adalah negerinya umat Islam. Ya, mulai dari Sabang, dan paling nasionalisme di dalam sejarah Indonesia itu selalu umat Islam. Paling nasionalis, siapa yang mempertahankan negeri ini sampai hari ini, siapa yang paling tidak mau dijajah oleh orang asing sampai hari ini adalah umat Islam. Itu yang penting Bapak Ibu sekalian. Sehingga terus yang paling penting lagi Bapak Ibu sekalian, kita sebagai sesama umat Islam terutama, kalau ada perbedaan itu sedikit janganlah dipermasalahkan. Terus bagaimana kita melihat itu? Kalau kita tahu sebentar lagi kita nanti akan melakukan pemilihan presiden, pemilihan legislatif, ya, itu semua adalah khalifah. Itu semua adalah calon-calon khalifah. Nanti pilkada pemilihan kepala daerah, ya pilkada benar. Itu mari kita kembali ke Al-Qur'an. Kita bukan berarti nanti prinsipnya kita semua hafal. Pemimpin itu harus amanah, tabligh, ya, terus fatonah, ya, siddiq dan lain sebagainya, itu pasti dan itu harus menjadi pedoman kita. Karena pada pagi hari-hari ini yang susah dicari itu adalah siddiq dan amanah. Betul nggak? Siddiq dan amanah. Ya, kalau mau suruh cowok-cowokin banyak saya bisa. Ya, semuanya pakai pencitraan gitu ya. Terus semuanya kepingin dianggap fatonah. Itu saya di kampus sampai bingung. Banyak orang yang kepingin dapat doktor, ya, banyak orang yang kepingin jadi profesor. Padahal orang itu DO di universitas itu ada 2 kali DO di universitas itu sekarang profesor. Iya. Saya nggak perlu nyebut siapa orangnya. Kadang-kadang saya malu sendiri, saya itu profesor. Iya, profesor, padahal saya jungkir balik dulu mendapatkan profesor. Ini orang kok enak dapat profesor. Ya, jadi itu fakta untuk pencitraan, ya, supaya kelihatan fatona. Ya, itu yang saya akhirnya pernah saya guyon. Kebetulan saya itu punya yayasan yang kebetulan punya masjid, dan masjidnya itu kebanyakan orang Nahdiyin. Terus waktu saya ngisi, wah itu Kiai Haji, wah gitu kan, pantas jadi Kiai Haji, wong ada santrinya gitu. Iya, kalau ini Kiai Haji honoris causa gitu ya. Kalau sana kan ada profesor honoris causa, kalau di Muhammadiyah kan tidak ada Kiai Haji. Nah, ini Kiai Haji honoris causa katanya. Ada pertama, mari kita menjaga tabligh kita, ya, cara bicara kita, yang insya Allah akan menyelesaikan sebetulnya persoalan-persoalan di antara kita sendiri, ya. Itu yang pertama, seperti surat An-Nisa ayat yang ke-9. Mari kita bicara dengan qaulan syadida, mengatakan sesuatu dengan kebenaran dan tegas.
Tapi benar dan tegas itu tidak cukup. Iya, benar dan tegas itu tidak cukup. Saya ingat kemarin dan malam pagi hari ini saya itu sebetulnya tadi ketinggalan kopiah saya itu. Saya minta Bapak Mahfud pinjam kopiah gitu ya. Ya itu kan sebetulnya kan tidak ada hubungannya ceramah dengan kopiah. Ya, itu karena sebetulnya kaulan ma'ruf. Ya, saya kemarin juga gitu khutbah di Singosari karena habis dari kantor kerjaannya di lapangan saya sudah pakai batik tapi celananya jin. Kalau khutbah di sini pakai celana jin itu kan ya ora pantes ya, enggak pantes itu ya. Tapi kan sebenarnya secara syariah enggak salah karena tertutup sebetulnya aurat saya. Tetapi itu enggak ma'ruf itu namanya. Enggak mengerti adab. Ya, enggak mengerti adab. Tadi makanya saya pinjam kopiah sama bukan apa-apa, saya tadi kebingungan, lupa bahwa ternyata ada yang kepala saya itu nomor 11, agak susah cari nyarinya. Ini kebetulan nomor 10, enggak macam-macam amat ya enggak apa-apa, lebih lah agak pantas gitu ya. Jadi itu sesuatu kaulan ma'ruf ya. Itu menurut saya penting. Ya. Yang berikutnya juga kaulan karimah. Sekarang itu Allah aja mengajak bicara dengan malaikatnya, ya. Tapi pasti dengan tata cara yang benar. Kaulan karimah itu menghormati orang yang lebih tua, orang yang lebih, ya itu sangat-sangat penting dan itu dengan hati. Nah, anak-anak sekarang itu luar biasa dengan medsos itu. Waduh, saya itu kadang-kadang bingung. Saya itu lihat. Saya dulu itu waktu kuliah, saya sama Pak Yasin juga sama, seangkatan dengan saya umur. Mau nelpon dosen enggak berani tanya Pak Yasin. Enggak berani. Kalau nggak dikasih, kenapa kamu nggak nelpon gitu? Itu baru kira berani nelpon. Itu sampai saya S2 itu sama, ya. Bahkan pernah saya itu nunggu dosen itu sampai tertidur di depannya dosen, dosennya pergi lagi padahal nunggu sudah. Itu ya akhirnya nggak ketemu seharian. Waduh, kalau anak sekarang WA, Bapak kemarin enggak ada. Padahal saya seharian di situ. Mungkin pada waktu anak itu datang, saya mungkin ke kamar mandi nggak ketemu kan. Nah, itu kan itu bicara kaulan karim. Jadi dengan orang tua, dengan itu adab, adat, istiadat yang dimana di setiap tempat itu berbeda. Ya, berbeda. Itu sangat lokal. Ya. Kalau ajaran Islam itu hudalinas itu sangat, kalau kita bicara akidah itu hudalinas. Seluruh umat manusia ketika kita bicara tauhid itu sama. Ya. Tapi kalau bicara akhlak, nah itu setiap tempat itu berbeda, ya. Jangan pegang pantatnya orang Arab masih marah dia. Tapi kalau pegang kepalanya orang Indonesia, kita yang marah, ya kan? Ya itu, jadi itu adab yang dimana nilai-nilainya itu tidak mesti sama gitu ya. Itu yang ini. yang berikutnya Bapak sekalian juga kaulan latifah atau kaulan layina, dengan hati yang lembut. Kalau tadi kita ngomong tegas, itu benar dan salah memang harus tegas. Asyida alal kufar itu harus tegas. Ya. Tapi kalau kita dengan sesama muslim lagi, ya, terus berbeda gitu, tiba-tiba kok darahnya dihalalkan gitu kan, itu kan ya menyinggung. Jadi ya itu perkara kecil, tidak usah dibesar-besarkan. Ya, tapi itu menyinggung. Jadi komunikasi kita itu tidak baik. Ya, sering tidak baik. Jadi ulil amri minkum, ini ulul amri kamu kalau kepingin jadi penguasa ya harus jadi menteri. Itu kan menyinggung. Padahal belum tentu apa yang disampaikan benar dan lain sebagainya. Jadi kaulan lain dengan hati. Kadang-kadang manusia itu melihat wajahnya saja sudah kita tahu kan. Ketika kalau dia tersinggung gitu ya. Kalau dia tidak senang gitu. Saya ini kan guru, mungkin banyak diantara Bapak sekalian juga guru ya. Guru itu kalau ngajar, kalau sudah terbiasa ngajar sudah bertahun-tahun, kayak saya sudah puluhan tahun jadi
Kita ngomong itu kan kita tahu anak-anak kita itu paham atau enggak. Enggak perlu post test atau enggak perlu, tapi kita tahu anak-anak ini enggak paham ini. Anak ini ngantuk semua ini, ya, ini ada yang salah ini dalam menyampaikan. Itu lain pakai hati di sini, ya. Terus yang berikutnya adalah itu kaulan lain itu bisa dibuka di surat At-Toha 44, ya. Kalau karimah tadi bisa di Al-Isra 23 tadi. Ma'rufah itu bisa An-Nisa 5 tadi. Terus syadidah itu An-Nisa 9, ya. Terus begitu juga kaulan maisyura, bahasa yang dimengerti oleh pada yang disampaikan. Kenapa kalau sekarang khotbah kita itu pakai bahasa daerah atau bahasa Indonesia? Khotbah Jumat. Kalau kita ngomong secara teks di Arab sana itu contohnya Nabi pakai bahasa Arab. Lah kalau kita bahasa Arab kan siapa yang paham? Hanya terbatas yang paham. Ya. Di beberapa tempat itu masih ada yang pakai bahasa Arab. Jadi saya tahu di Jakarta, di Bogor, di Madura ada yang pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab terus gitu. Jadi ya ini pembukaan enggak mari-mari gitu. Ya terus ya, tapi kan akhirnya enggak ngerti gitu ya. Jadi tetap kaulan masyhur penting. Pakai bahasa yang bisa dipahami oleh yang kita ajak, ya, ada bicara. Yang berikutnya adalah kaulon baligha. Jangan muter-muter. Ya, yang efektif, yang bisa langsung dipahami, tapi tetap dengan hati. Jadi kalau sederhana, biasanya itu kalau ketemu ibu-ibu misalnya, loh, kok tambah gemuk gitu? Bu, mak, cek lempon ya gitu kan? Ya tersinggung ibu ya. Iya, tersinggung. Itu nggak pakai layina, tapi yang diomongkan bener kan ya? Bener. Kalau kita ngomong kaulan syadidah bener tuh, cek lempona biar. Tapi ibu tersinggung gitu. Ya kalau dalam bahasa Indonesia, Bu, kok kelihatan sekarang padat berisi. Wah, gitu. Kan orang ibu-ibu dengan padat berisi kan jadi dipikir kayak seksi gitu. Ya itu kan bahasa hati. Bahasa hati. Kita pun kalau berdiskusi, berbeda pendapat, saya orang Muhammadiyah gitu. Oh, sudah. Ya belum udah orang, wah ini orang Muhammadiyah ini Wahabi kayak gitu kan. Enggak mari-mari salbut nih nanti enggak diskusinya enggak akan selesai. Padahal sebetulnya logikanya sederhana dan bisa diterangkan. Ya bayangkan kalau kita enggak pakai hisab lah, semuanya sudah kita lakukan pakai hisab. Semuanya kan sudah dipakai hisab. Salatnya pakai hisab tadi yang disampaikan Imam Hakimi, salat ali dulu kisamsi illa wasaqil laili wal Qur'an al fajri. Salat itu ketika matahari turun sedikit. Dulu kan ada masjid yang pakai apa namanya itu? Iya, panjar dilihat dulu itu ru'yah. Nah, sekarang kita pakai ini. Iya. Kayak ini hisab ini. Ini hisab. Tapi kalau kita ngomong dengan baik, dengan hati, dengan ini kan iya kan. Loh, kalau gitu yang menang Muhammadiyah kalau ini. Bukan menang kalah. Bukan menang kalah. Itu kita bicara kaulan syadidah. Ini benar tapi harus dengan hati. Jangan terus langsung nuduh Pak Yai sampean salah Pak Yai. Enggak bisa begitu. Enggak akan selesai. Dan ini semua ada di Al-Qur'an itu, ayatnya jelas tadi. Kaulan baligha itu ayat yang ke-8. 6 cara itu, yaitu kaulan syadidah, kaulan ma'rufah, kaulan karimah, kaulan layyina, kaulan maisyura, kaulan baligha. Itu kita gunakan Al-Qur'an. Maka kita tidak akan bertengkar sampai bertumpahan darah. Itu yang disampaikan oleh Allah tadi. Allah sudah mengajak kita itu untuk berdiskusi sebetulnya. Ya, menyelesaikan masalah sesama umat Islam yang imannya sama, akidahnya sama. Ya, akidahnya sama plek. Ya. Iya kan? Akidahnya sama plek, tidak ada bedanya. Terus kenapa kita harus berbeda seperti itu gitu? Kenapa kita sampai menghalalkan darahnya kita gitu? Ada orang itu kan
bahasa yang tidak baik menurut saya, ya, karena dia lebih kuat, dia lebih banyak, ya, ya. Padahal bukan itu. Kebenaran itu enggak tergantung demokrasi, enggak, ya, enggak tergantung demokrasi, enggak tergantung orang yang banyak yang mengatakan benar, belum, karena itu hasil pencitraan tadi kan, pencitraan kadang-kadang pakai visinya bagus, visinya tak ada, gitu kan. Iya, visi tak ada. Ini, iya. Sekarang kan yang penting visi bukan visi kan. Nah itu jadi masalah. Jadi ya akibatnya jadi benar itu jadi tertutup. Ya benar jadi tertutup. Nah ini mari kita renungkan bareng bahwa kita sebagai bangsa, ya. Saya punya mahasiswa dari Libya, saya juga punya mahasiswa dari Palestina, saya punya mahasiswa dari Myanmar, mereka Muslim semua. Terus dia waktu teman-teman yang dari Libya, mungkin Bapak sekalian pernah, itu Libya itu negara yang jumlah penduduknya cuma 5 juta, 6 juta gitu ya. Itu semuanya itu klannya apa, family name-nya deket-deket semua. Ya mungkin soal Al-Jufri situnya apa gitu kan. Ada masih saudara. Indonesia ini luar biasa. Seberang pulau sudah bahasanya beda. Satu pulau aja bahasanya beda. Beda. Maaf ya, saya orang Jogja, saya itu asli Jogja, tapi saya besar di Jawa Timur, ya. Bahasa yang sama itu artinya beda sekali loh. Iya. Maaf misalnya misuh gitu ya. Misuh itu apa ya? Itu kalau di Jogja kan kasar. Kalau di Malang, Surabaya, misuh itu melihat, maaf ya, wancuk, ayu ini arek iku rek gitu. Iya. Artinya kan beda itu. Ya beda. Itu makanya menurut saya jangan sampai kita terbawa dengan hal-hal yang sifatnya furuk. Ya, sifatnya furuk. Kita akidah, kita sama, itu saudara kita. Teman-teman Nahdien, teman-teman yang lain, teman salaf. Sebenarnya semua salaf. Itu kan istilah aja sekarang. Semuanya itu salafi. Kecuali Sunni. Kata Syiah maksud saya. Semuanya kan salafi sebetulnya. Kita semua itu salafi. Kita benar ahlus sunnah. Semuanya ahlus sunnah. Ya, kalau Syiah memang berbeda. Maaf Bapak Ibu sekalian, saya pernah 4 bulan di Qum. Tempat pusatnya Syiah. Itu memang berbeda akidahnya. Berbeda akidahnya. Jadi kita bersyukur di sini, ya, masih salafi. Ya, semuanya itu salafi kita itu sebetulnya kalau kita ngerti artinya, ya. Cuman memang organisasinya berbeda, akibatnya ada budaya-budaya yang berbeda. Ya. Ada statement-statement atau istilah-istilah yang berbeda gitu ya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Sudah jam 5:30, jadi katanya 10 menit katanya Pak Yasin. Jadi terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan betul-betul nasrum minallah, pertolongan Allah itu akan walaupun qarib, dekat pertolongan Allah. Jadi kalau kita itu pakai statement itu kan kita selalu optimis. Ya, maka wa basyiril mu'minin, berita gembira, kita tidak pernah sedih. Kalah di pilkada, kalah di itu enggak usah sedih. Sebentar lagi pertolongan Allah akan datangkan. Itu yang paling penting. Terima kasih semuanya. Nasrunallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.